Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video penjelasan singkat mengenai tugas yang harus kalian kerjakan pada mata kuliah ini. Jadi pertemuan kali ini akan diisi dengan tugas 4 geologi bawah permukaan. Pastikan kalian telah melihat video ini sampai selesai sebelum kalian mengerjakan sebagai petunjuk pengerjaan tugas kalian. Oke, langsung saja. Ini adalah instruksi kerja. Nanti kalian bisa download PDF-nya untuk mendapatkan file tugasnya. Kalian harus kerjakan manual, tulis tangan. Kalian berikan warna, keterangan, dan pensil warna sehingga gambarnya menjadi jelas. Ini adalah contoh. Saya berikan contoh. Saya juga punya 5 log, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau yang tadi itu adalah huruf abjad terkecil di atas, huruf abjad terbesar di bawah. Tapi sama pada intinya, kita menggunakan hukum superposisi. Jadi yang di bawah adalah umur yang paling tua dan di atas adalah umur yang paling muda. Dan di sini hanya penggunaan huruf dan nomor saja yang disesuaikan. Nah, di sini kita punya umur 1, 2, 3, dan 4. Jadi pada sumur paling kiri, paling selatan, kita mendapatkan 4 umur lengkap. Tapi yang paling kanan kita hanya mendapatkan 2 umur. Ini hal yang biasa didapatkan pada saat kita melakukan eksplorasi karena kondisi geologi bawah permukaan yang sudah mengalami deformasi dan pada saat pengendapan dia mengalami erosi dan yang lainnya, sehingga kita tidak mendapatkan satu sekuen atau urutan pengendapan yang lengkap. Nah, kemudian di sini basement sudah diberikan. Jadi sebenarnya di sini ada log, dia akan mendapatkan batuan metamorf sebagai basement. Di sini juga batuan metamorf sebagai basement. Ini adalah batuan metamorf sebagai basement. Tapi di sini sudah saya hubungkan dahulu. Jadi kita mendapatkan basementnya di sini. Di sini kita tidak menembus basement pada saat pengeboran. Jadi sampai pada sekuen ketiga, di sini sampai pada sekuen kedua. Nah, kemudian langkah yang pertama harus kalian lakukan adalah ingat korelasi menghubungkan garis waktu yang sama, atau kita menghubungkan batas perlapisan. Jadi batas perlapisan ini diidentifikasikan dengan garis waktu. Ingat yang materi kuliah kemarin bahwa slug model yang dibuat oleh Peter Vail, di mana satu garis lapisan itu adalah garis waktu, bukan satuan litologi. Jadi ini kalian menghubungkan garis waktu yang sama, 4, 3, 2, 1. Oke, setelah ini fix, baru kita akan melihat perubahan fasies di dalamnya. Di sini ada beberapa perubahan. Yang pertama ada perselingan pasir dengan lempung dengan batu pasir yang graded bedding, kemudian ada lanau dan sebagainya. Nah, kemudian kita harus memikirkan satu model lingkungan pengendapan. Pada kasus ini saya mengambil contoh adalah delta. Bisa jadi lingkungan pengendapan pada tugas kalian itu bukan delta, tergantung dari litologi dan perubahan fasies yang kalian dapatkan. Sesuai dengan hukum Walter yang sudah saya jelaskan kemarin, di mana perubahan vertikal itu akan mencerminkan perubahan horizontal. Nanti kalau di sini saya dapat pro delta, delta front, mod bar, delta plane, maka kedepannya saya akan dapatkan mod bar, delta front, dan delta plane juga di hadapan saya yang sebelah sini. Karena contohnya seperti ini. Di delta plane, maka di depan delta plane saya akan mendapatkan mod bar. Bisa jadi tanpa saya memotong dari sini ke sini, saya bisa akan langsung dapatkan mod bar di sini. Ini adalah mod bar nih. Kemudian di depan mod bar ada delta front. Ini ada delta front nanti di depannya. Berarti di depan sini ada delta front. Kemudian di depannya ada lagi akan ada pro deltanya. Ini adalah salah satu model yang saya kira paling cocok dengan kondisi log yang saya miliki. Kemudian pada sumur kedua semakin sesuai. Ternyata saya mendapatkan yang graded bedding dan memiliki perselingan pasir dengan lempung. Maka saya akan asumsikan ini adanya graded bedding ini sebagai bentukan channel. Nah, di sini ternyata delta plane. Setelah delta plane saya mendapatkan delta channel di sini. Oke, baiklah, di sini saya dapat delta channel. Di depan delta channel seharusnya nanti akan saya dapatkan mod bar atau interdistributary bay. Kemudian saya akan dapatkan delta front, dan kemudian saya akan dapatkan pro delta. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ternyata benar, dari data itu saya akan modelkan seperti ini. Saya dapatkan pasir yang mencirikan mod bar, kemudian saya dapatkan lanau atau mat yang
mencirikan interpretasi bay, kemudian saya dapatkan delta front yang juga dicirikan oleh ukuran mat. Nah, ini bisa saya modelkan seperti ini. Jadi semakin ke sini berarti ini akan semakin dalam lingkungannya. Ke bawahnya saya akan menyesuaikan. Yang memiliki fasies yang sama dengan modbar, maka saya akan tandain dengan modbar. Kemudian delta front yang memiliki fasies yang sama, saya akan tandain seperti itu terus perubahannya. Nah, kemudian setelah itu saya buat perubahan fasiesnya seperti ini. Delta pro, dia masih sama delta pro, tidak ada perubahan fasies. Kemudian di sekuen kedua, dari delta pro dia masuk ke yang lebih dalam. Berarti pro delta yang tadinya berada di sebelah selatan, dia akan semakin maju ke arah utara. Ini menunjukkan adanya pengendapan yang sifatnya prograding, dia menuju ke cekungan. Kemudian ternyata benar, di depannya pro delta semakin maju, semakin menuju ke cekungan. Nah, ini semakin mengindikasikan bahwa pada lingkungan ini tumpukan stratigrafinya berupa pola prograding. Jadi dia mengarah ke cekungan, atau kita bisa sebut sebagai pendangkalan ke atas. Nah, nanti kalian jelaskan pada tugas kalian. Nah, kemudian setelah itu dia mengalami perubahan. Bahkan di sini delta frontnya ada di sini, berarti pro delta akan semakin ke sana. Nanti kalian jelaskan di tugas kalian itu. Nah, kemudian dari sini tugas kalian selanjutnya adalah mengidentifikasi mana arah cekungannya, mana arah daratannya. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa pro delta di sebelah utara, kemudian delta plane di sebelah selatan, maka arah daratan adalah ke arah selatan, sementara arah cekungan adalah ke arah utara. Nah, kira-kira seperti ini korelasi yang akan kalian buat, di mana bahwa pasir tidak dihubungkan selalu dengan pasir, lempung tidak dihubungkan selalu dengan lempung, tapi guidance utamanya adalah kalian harus menentukan si batas lapisannya dulu, yaitu batas waktu ini tadi. Kira-kira seperti itu. Nanti kalau ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan di kolom diskusi, atau kalian bisa langsung menghubungi melalui grup WhatsApp. Nah, pada tugas kalian akan mendapatkan satu gambaran yang seharusnya akan memberikan kalian gambaran lebih jelas mengenai lingkungan pengendapan pada lokasi yang kalian lakukan korelasi ini. Karena di sini ada batu gamping. Batu gamping dia akan hidup di lingkungan di mana suplai sedimen akan sangat sedikit karena dia butuh salinitas yang tinggi. Dan sudah pasti bahwa batu gamping ini berada pada satu lingkungan marine, bukan lingkungan darat. Kalau tadi di delta kita akan bertemu pada lingkungan transisi, ada kemungkinan dia masuk ke darat, ada kemungkinan dia masuk ke lingkungan laut. Tapi kalau di sini kita sudah hampir bisa memastikan bahwa ini adalah lingkungan laut. Ya. Ini sudah masuk ke cekungan. Sampai di sini pun kita akan dapatkan batu gamping. Nah, berarti pada bagian batu gamping ini kalian tidak mungkin menginterpretasikannya sebagai delta plane misalnya, karena dia tidak akan masuk. Dan perlu diperhatikan juga bahwa batu gamping akan sulit tumbuh di lingkungan delta. Jadi nanti kalian akan perhatikan lagi, ini adalah guidance. Dan guidance yang lain adalah adanya lapisan batu bara. Nah, ini harus kalian perhatikan bahwa ini akan menunjukkan satu ciri lingkungan tertentu. Kalian bisa lihat beberapa referensi, misalnya buku fasiesnya Walker atau paling simpel punya Gary Nichols untuk menginterpretasi lingkungan pengendapan berdasarkan litologinya ini tadi. Jadi ini bisa berada pada lingkungan apa saja kemungkinannya, di mana cekungan, di mana daratannya, itu bisa di mana saja. Nanti kalian bisa interpretasikan berdasarkan hasil korelasi kalian. Jadi kira-kira kalian akan mengerjakan seperti contoh ini tadi hasilnya. Kira-kira seperti itu. Selamat mengerjakan. Kalian punya waktu 1 minggu. Jangan sungkan untuk berdiskusi. Insyaallah saya akan berusaha menjelaskan melalui media apapun yang kalian coba tanyakan. Atau kalau kalian berada di Jogja, silahkan datang ke ruangan saya di Lab SDM. Kita bisa diskusikan ini dengan lebih mudah. Sekian, semoga berhasil mengerjakannya. Selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.